Mama Gas. Hai Mama Sar. Gak enak ya Mama Sar. Oke, di tanggal 22 ini bertepatan dengan Hari Ibu, kita akan memulai ngobrol santai ya. Ngobrol santai, ngobrol seru tentang parenting para working mom. Oke. Siapa sih bintang tamu kita yang pertama nih? Iya, udah pasti sahabat kita sendiri ya. Orang deket dulu ya, Orang kita deket. korek ya. Nanti mungkin semakin lama kita bisa ngundang Dian Sastro, mungkin gitu ya. Oke, langsung aja ya kita panggilkan Dedek gemes kita. Dedek gemes. Siapa sih? Mama Yas. Tahu nggak siapa Mama Yas? Si emak dari 2 anak. Dari dual. Tapi kamu juga dual, Ya. kan? Anakmu juga dual. Oke, Mama Yas. Come on. Hai, bintang tamu pertama kita nih. Tapi kagak bawa CV lo guys. Di CV tulisono nama, ya kan, pekerjaan, ibu dari berapa anak. Oke. Asli aslinya ya. Oh gitu ya Mbak Yas ya. Cuman Aku- kan yang jadi 2 guys. Oh gitu. Nanti kita akan kulik-kulik kenapa sih anaknya 4 kok jadi 2. Apa sih yang terjadi di dalam prosesnya Tias itu menjadi seorang working mom dengan 2 anak kecil lucu-lucu yang sangat Oke teman-teman, Oke teman-teman, mau tak buka dulu sebelumnya. Terima kasih buat semua mama-mama yang sudah berjuang membesarkan anak ini. Terima kasih sudah menjadi bagian terkuat di bumi ini karena menjadi working mom, gitu ya. Makhluk terkuat di Makhluk makhluk ya. terkuat di bumi. Superwoman. Superwoman. Oke, yang pertama yang mau tak tanyakan, gimana sih perasaannya Tias menerima rapot pertama kali di SD-nya 1? Jangan nangis Bangga dulu. ya, pastinya ya. Dengan backgroundnya itu anak kan masing-masing itu kan beda ya. Dengan tingkah lakunya, wataknya dan apa ya, kesehariannya yang Berbeda. cukup membuat mulut ini berbusa ya kan. Tapi akhirnya walaupun tidak juara 1, 2, 3, setidaknya juara 4 guys. Jadi 5 besar ya. Tapi alhamdulillah itu sudah suatu pencapaian gitu ya, Luar kebanggaan biasa, yang ya. luar biasa banget buat aku sebagai mama gitu ya. Yang gak mendampingi tiap hari ya. Dimana cuma bisa ketemunya kan sore sampai Malam ya? malam sampai pagi nyiapin sekolah, baru kita berangkat kerja dan nggak ketemu lagi gitu kan, cuma bisa pantau lihat HP gitu. Ekspektasinya nggak setinggi itu ya. Bisa sampai jadi juara Besar ya? itu Betul, apalagi cowok ya kan. Luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Padahal anak kamu tuh luar biasa ya. Belum lagi itu adiknya ya kan. Gimana guys? Sangat bersyukur ya. Gimana sih sebenarnya cara mendidikmu tuh apa namanya? Parenting apa? Parenting Kamu apa sih? punya role Bisa model tuh sampai- siapa gitu. Kalau kita gini guys, jadi awal mula kita membuat podcast ini itu idenya dari mana sih? Dari terlalu seringnya kita ngobrol bertiga membicarakan tentang anak-anak kita, gitu ya. Terutama ada senior kita, hormat senior luar biasa. Mama Sari ini adalah wanita karir muda yang sudah memiliki 2 anaknya yang pertama itu masuk dalam generasi Z ya, yang tentu saja jadi pembicaraan yang sangat hangat akhir-akhir ini ya. Generasi Z, satu lagi itu adalah generasi Alpha, sama seperti anak-anak kita ya. Beda banget ya. Gimana sih caranya kita membesarkan anak-anak ini? Setiap hari tuh kita nggak lepas dari hahu Dar dor, mewe, berkali-kali Allah Akbar pada belum hari raya ya kan. Itu jadi kita mau sharing aja ke teman-teman semuanya yang persiapan jadi ibu, kayak editor kita, kameramen kita yang ada di belakang layar, yang lagi persiapan untuk mempersiapkan diri secara mental, fisik,
psikis, materi segala macam untuk membesarkan ibu. Karena jujur ya, pengalaman kalau aku bisa sharing pengalamanku jadi ibu itu cukup gitu lah. Padahal masih satu ya. Masih satu enggak. Artinya gini, waktu awal menikah nggak pernah terpikirkan kalau ternyata setelah menikah itu aku langsung punya anak gitu loh. Jadi tuh wah, meskipun itu rezeki yang luar biasa ya. Amazing ya. Semua orang kepingin, semua orang pengen cepet-cepet gini. Kita dikasih cepet juga ternyata wah gitu ya, dengan drama, dengan sebutan drama nanti di episode selanjutnya guys, tentu saja itu nggak expect kalau ternyata membesarkan anak itu sedar ini gitu ya. Yang penting kita bisa tetap solid membesarkan. Betul. Jadi balik lagi ya, balik lagi ke tema. Balik lagi ke tema. Apa sih role modelnya Mama Tias tuh siapa sih bisa membesarkan Faru, Alessa sampai detik ini kamu masih Bisa dapat juara itu gimana sih caranya ngajarinnya gitu supaya mama-mama baru itu tahu. Kalau aku sih nggak expect juaranya ya, yang pasti prosesnya yang begitu panjang banget itu ya kan. Kalau aku sih role modelnya nggak kemana-mana, pasti ibu aku sendiri, emak. Kalau ibu mertua ada nggak? Oh iya betul-betul, ibu mertua juga emak. Nanti ibu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bu ya. Gimana mereka tuh bisa sabar gitu ya dalam keadaan yang memang keadaan baik secara ekonomi yang dulu waktu aku masih kecil itu kan juga masih belum seperti sekarang gitu ya. Kemudian dari keadaan ibu aku sendiri, kondisi rumah tangga dan lain-lain itu kan juga belum semapan sekarang gitu kan. Jadi balik lagi aku harus bisa seperti ibu aku. Maksudnya gimana? Sabar, telaten sama anak gitu ya. Walaupun ya kadang capek juga gak sih ya kan. Tapi Mama Tias nih kalau dari kita bertiga nih dia paling sabar. Udah ya ampun, dia paling sabar. Dia adalah mama peri ya. Kalau aku anu ya, Jenderal VOC pada intinya ya teman-teman. Karena kebetulan kalau mamahku malah gubernur jenderal. Oke, jadi ternyata role modelnya Mama Tias itu adalah ibunya sendiri. Selain daripada ibumu, ya kan? Ada nggak sih orang terdekat yang sering sekali misalnya kamu pas mengalami kejadian baru, namanya anak tumbuh dewasa itu, dia kan selalu update kelakuan yang baru, kemudian update bahasa-bahasa baru gitu. Siapa lagi sih yang kamu jadikan role model? Ada nggak? Di FEB Unikama ada nggak? Di FEB Unikama. Di FEB Unikama itu banyak banget ya guys ya. Karena kita sering banget curhat, sering banget sharing gitu kan. Jadi banyak banget ilmu yang aku serap dari ibu-ibu ini ya, ibu-ibu kayak ini salah satunya ya kan. Selain itu juga yang banyak ya ibu-ibu lain ya. Nanti kita sebutkan satu persatu. Hampir Kita di udah FEB ya kan, punya background pendidikan, punya background keluarga, punya background cara mendidik yang unik gitu. Jadi dari situ tuh kita oh iya aku bisa, aku harus bisa seperti ini, bisa menjadikan anak seperti ini gitu. Jadi banyak banget ilmu yang aku serap di FEB ini dari ibu-ibu FEB ini ya. Selama aku berapa tahun ya Mbak Gali aku di sini ya? 8 ya? Udah hampir 8 tahun ya? Iya, 8-9 tahun. Ternyata dari kalau aku kebetulan karena dari gadis kemudian beradaptasi menjadi menikah, kemudian punya hamil, punya anak kan gitu ya. Banyak sekali ibu-ibu teman-teman kita di FEB Unikama tentunya itu memberikan masukan input yang luar biasa, saling support, tentu saja saling support dalam segala titik-titik terendahku ya kan. Terima kasih para ibu-ibu, mama-mama, mami, bunda semuanya yang udah membantu kami Tetap bisa bekerja tapi tetap bisa benar terus anak gitu ya kan. tetap bisa. Itu yang tentunya karena kita sebenarnya kerja bukan sebagai tulang punggung tapi hanya istilahnya hal-hal penggembira ya di dalam rumah tangga ya, Biar gak gila aja.
kita bertiga tuh tipe orang yang kalau di rumah aja terus bingung Ngapain? kita ngapain ya? Tapi keluar juga. Tapi di rumah juga. Mungkin ada di fase 30-an ya. Kalau keluar males tapi nggak keluar gila. Cuman cari hiburan aja sih sebenarnya kita nih. Ini cara kita untuk stressing ya, melepaskan apa namanya kepenatan kita, tapi bagaimana caranya bisa Tetap positif. kegiatan dan menginfluence teman-teman semuanya. Oke. Kita bahas lagi. Nanti kita bahas lagi di part yang kedua Sekian bersama